Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about her changed my state of mind. Manajemen pemeliharaan parent stock penghasil final stock pedaging strain Cub. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pemeliharaan parent stock penghasil final stock pedaging strain Cub. Anggota kelompok 3, Ergiansyah 067, Resti 068, Fadli 069, Silmi 070, Nizar 071, Salma Sabira 072, Salma Kansa 073. Persiapan dan peralatan kandang. Persiapan saat kedatangan DOC bisa dengan dilakukan biosecurity sebelum masuk kandang untuk meminimalisir mikroorganisme dan bakteri yang masuk ke dalam kandang. Lalu, peralatan yang dibutuhkannya ada tempat minum, tempat makannya. Lalu, ada juga alas untuk ayam DOC sendiri dengan menggunakan parutan kayu. Setelah semua disiapkan, ayam DOC yang akan masuk bisa dimasukkan ke dalam kandang dengan menyiapkan pakannya berupa pelet. Dan setelah pemberian pelet, ditambahkan dengan pemberian vitamin dan glukasa agar anak ayam tidak murung. Lalu, pada peternakan modern, lebih banyak menggunakan teknologi modern. Contohnya dengan adanya udara segar yang dapat ditutup dan dibuka secara otomatis. Dan ada juga ventilasi udara menggunakan mesin. Dan bisa dilihat di sini adalah ilustrasi dari ventilasi tersebut. Lalu selanjutnya di sini bisa dilihat di sini menggunakan teknologi modern yaitu rainmaker atau pendingin buatan yang dapat dinyalakan dan dimatikan. Persiapan penerimaan DOC. Sebelum kedatangan DOC, penting untuk melakukan pembersihan dan juga desinfeksi kandang secara menyeluruh. Menurut penelitian Medion, Arya Dika Bakti pada tahun 2020, semua sisa material seperti feses dan bulu harus dibersihkan agar tidak ada konsentrasi bibit penyakit di dalam kandang. Pastikan semua peralatan seperti tempat pakan, tempat minum dicuci dengan disinfektan dan dibilas hingga bersih untuk meminimalisir resiko penularan penyakit. Nyalakan pemanas gas minimal 1-2 jam sebelum kedatangan DOC. Pastikan semua sistem ventilasi bekerja dengan baik untuk menjaga suhu ideal antara 26 hingga 30 derajat Celcius saat DOC masuk ke dalam kandang. Untuk persiapan check-in, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah, sebelum DOC tiba, siapkan alas kertas di area brooder. Sebarkan pakan di atas kertas untuk memudahkan akses bagi DOC. Pastikan rasio tidak lebih dari 50 ekor per unit. Lakukan pemanasan minimal 2 jam sebelum check-in. Isi cup nipple dengan air yang dicampur dengan vitamin elektrolit sebagai sumber energi. Pastikan nipple telah di-flushing dengan tekanan yang tepat untuk memastikan aliran air yang baik. Ketika DOC tiba, lakukan pengecekan dan juga kondisi fisik mereka. Pastikan tidak ada cacat atau sakit. Segera berikan air minum yang dicampur dengan gula untuk membantu mereka pulih dari stres akibat perjalanan. Selama proses sexing, pisahkan jantan dan betina menggunakan sekat. Lakukan perhitungan sampling per box sekitar 1-2%, serta pengecekan pada navel atau pusar dan juga kaki apakah ada cacat atau lainnya. Setelah itu, timbang bobot sampling untuk mengetahui bobot awal DOC. Setelah memasukkan DOC, penting untuk memberikan pakan berkualitas tinggi dan juga air bersih setiap saat. Lakukan pengontrolan suhu dan juga kelembapan di dalam kandang agar tetap nyaman bagi ayam. Target hari pertama yaitu agar temboloknya penuh dan pada hari pertama setelah kedatangan. Pemilihan DOC pembibit. Pemilihan DOC pembibit ini sangatlah penting dalam keberhasilan ternak karena DOC memiliki beban kurang lebih 20% dari total biaya selain pakan dan lain-lain. Namun DOC memiliki peran lebih dari 60% dalam keberhasilan ternak. Persyaratan mutu pemilihan DOC pembibit menurut SNI. Pertama, kuri ayam ras tipe pedaging sudah divaksin Marek, Pulorum, dan Salmonella enteritidis atau penyakit lainnya sesuai dengan peraturan kesehatan hewan yang berlaku di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dari perusahaan pembibit. Kedua, berasal dari grandparent stock tipe pedaging yang berumur 24-68 minggu dengan bobot telur tetas minimum 52 gram.
Ketiga, kuri ayam ras tipe pedaging yang diedarkan memiliki tanda khusus yang membedakan jantan dan betina dengan melihat warna keemasan yang berbeda. Keempat, salah seksing maksimum 2%. Terakhir, tingkat kematian maksimum 2%. Persyaratan khusus pemilihan DOC pembibit menurut SNI. Persyaratan secara kualitatif. Kondisi fisik sehat. Kaki normal dan tak berdiri tegak. Kaki normal memiliki warna yang cerah, tidak kering dan bengkak, terasa hangat ketika diletakkan di pipi. Paruh normal, tampak segar dan aktif. Keaktifan anak ayam terlihat ketika DOC diletakkan dalam posisi terbalik dan dalam 3 detik DOC tersebut akan berdiri. Mata DOC terlihat bersih, terbuka, dan mengkilat. Tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk, dan tidak cacat fisik. Perut tidak kembung, di mana ketika perut ditekan terasa lunak dan lembut. Sekitar pusar dan dubur kering serta pusar tertutup. Kloaka pada DOC harus kering dan mengkilat. Warna bulu seragam sesuai dengan warna spesifikasinya. Lalu kondisi bulu kering dan mengembang. Berikut tabel mengenai karakteristik kualitas anak ayam pembibit menurut Nuryati 2019. Persyaratan secara kuantitatif. Bobot DOC di penetasan per ekor minimum 35 gram. Setiap DOC berukuran sama. Apabila lebih dari 20% DOC lebih berat atau lebih ringan dari rata-rata, DOC termasuk kualitas buruk. Secara umum, bibit ayam broiler dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu DOC broiler grade A, grade B, serta grade C. DOC broiler grade A memiliki bobot 35-40 gram atau lebih dari 40 gram. Sedangkan DOC broiler grade B memiliki bobot badan di bawah 40 gram. Terakhir, DOC broiler grade C atau bisa dikatakan DOC polos merupakan hasil sortiran dari DOC broiler grade A dan B atau bisa dikatakan tingkatan paling bawah. Dalam ayam broiler pembibit, salah satu strain yang diminati adalah strain Cobb. Strain ini lebih tahan lama di iklim panas dingin, lingkungan terbuka, dan suhu ekstrim. Pemeliharaan fase starter. Periode starter merupakan masa permulaan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak ayam atau DOC. Pada masa ini, terjadi pertumbuhan sel-sel dan perkembangan organ tubuh. Tipe formulasi pakan pada fase starter 0-4 minggu didesain untuk mencapai standar berat badan dan struktur tulang ayam. Pakan diberikan melalui tempat pakan manual yaitu feeder tray. Feeder tray harus cukup untuk memastikan 4 jam pertama 95% DOC sudah makan. Dengan kapasitas asupan pakan yang rendah pada minggu pertama, disarankan untuk memberikan pakan dengan nutrisi yang tinggi 2.850 kilokalori per kilogram, 19% protein kasar, dan 0,93% lisin yang dapat dicerna. Spesifikasi pakan yang tepat adalah faktor yang sangat penting pada setiap fase untuk mencapai performa yang tinggi. Standar yang baik dalam nutrisi pakan yaitu pada nilai kilokalori, kecukupan vitamin, mineral dan asam amino, dan feed intake yang tepat menurut COP 2020. Pemberian air minum dilakukan secara ad libitum dengan penambahan klorin sebanyak 3 ppm. Pemberian minum secara ad libitum bertujuan memperlancar proses pencernaan. Pemberian klorin bertujuan untuk menetralisir air dan membunuh bakteri dan kuman yang ada dalam air. Program kesehatan dapat dilakukan dengan pemberian vaksin. Vaksin aktif diberikan dengan cara meneteskan langsung di mata ayam. Vaksin inaktif diaplikasikan dengan cara injeksi di bawah kulit, di bawah otot, dan tusukan pada sayap. Pemberian vaksin aktif dan inaktif harus dilakukan dengan cara yang hati-hati karena jika terjadi kesalahan akan berakibat fatal pada ayam. Lalu, program kesehatan dapat dilakukan juga kontrol kandang. Kontrol kandang dilakukan untuk mengetahui kondisi ayam-ayam di kandang sedang sakit atau tidak. Kontrol kandang dapat dilakukan setiap waktu. Kontrol dilakukan untuk mengetahui apakah ada ayam yang memiliki gejala klinis terserang suatu penyakit. Apabila ditemukan ayam yang tampak sakit, maka akan diambil dan dibawa keluar kandang untuk kemudian dilakukan bedah bangkai. Fase grower adalah masa di mana ayam sudah melewati periode starter atau masa brooding yang kritis. Fase ini disebut juga sebagai masa transisi dari fase starter ke fase layer. Umur ayam pada fase ini adalah sekitar 5 minggu sampai dengan awal masa produksi, yaitu kisaran 21-24 minggu. Selama fase grower digunakan program alokasi pakan untuk membantu mengontrol pertumbuhan, pertambahan berat badan, dan pendewasaan ayam pembibit.
Dalam hal ini, kita harus memperhatikan peraturan nasional untuk dijadikan pertimbangan saat merancang dan juga menerapkan program pemberian pakan untuk fase grower. Alokasi pakan dapat terdiri dari pemberian pakan harian dengan jumlah yang dibatasi per ekor per harinya atau pemberian pakan bergantian dengan jumlah yang lebih besar per ekor pada hari-hari ketika pakan disediakan. Berikut adalah contoh program pemberian pakan menurut Crop Breeder Management Guide. Selanjutnya, untuk pemberian minum pada ayam dilakukan secara ad libitum atau terus tersedia sepanjang waktu. Sistem tempat pemberian minum dapat berbentuk lonceng atau nipple drinkers. Ketinggian tempat minum perlu disesuaikan seiring dengan pertumbuhan ayam, sehingga mereka dapat sedikit merenggangkan lehernya atau tidak perlu menundukkan kepala untuk minum. Berikut adalah tabel pengaturan tinggi nipple periode grower. Kesehatan ternak merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan agar ayam bebas dari gangguan penyakit dan dapat berproduksi secara optimum. Program kesehatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sanitasi yang ketat untuk mencegah masuknya penyakit ke dalam farm. Lalu dilakukan vaksinasi pada ayam seperti vaksin flu burung, ND, IBD, dan lain-lain. Serta dilakukan pula kontrol kandang yang bertujuan untuk mengetahui kondisi ayam di kandang apakah sedang sakit atau tidak. Pemeliharaan fase layer. Ransum merupakan campuran bahan pakan untuk memenuhi kebutuhan zat-zat pakan yang seimbang dan tepat selama 24 jam. Tujuan pemberian ransum pada ayam untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dalam jumlah cukup, baik kualitas maupun kuantitas. Nutrien yang harus ada dalam ransum: protein, energi, lemak, kalsium, fosfor, dan air. Ransum boiler harus seimbang antara kandungan protein dan energi pada ransum. Di samping itu, kebutuhan vitamin dan mineral harus diperhatikan. Tujuan dari pemeliharaan yaitu memproduksi daging sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat. Pemberian nutrisi pada ayam boiler: PK sebesar 20, LK 3-4, serat kasar 3-5, kalsium 0,9, fosfor 0,4, EM 3200. Selanjutnya, pemberian air minum pada ayam boiler fase layer. Pemberian air minum secara terus-menerus atau disebut ad libitum supaya ayam tidak dehidrasi, dan diusahakan agar tingkat pH tetap netral antara 6,8 sampai 7,2 sehingga produksi daging optimal. Air disediakan dalam keran otomatis, kemudian konsumsi air pada ayam biasanya 2 kali lebih banyak dari makanan. Sanitasi adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran penyakit pada ayam. Sanitasi dibagi menjadi 3, sanitasi lingkungan, ayam, dan petugas. Sanitasi pada lingkungan: pembersihan kandang, peralatan. Sanitasi pada ayam: ayam yang sakit dipindah kandang isolasi, dan ayam mati dikubur dan dibakar. Sanitasi petugas: biasanya sebelum memasuki kandang disemprot disinfektan. Kandang yang biasa digunakan untuk pemeliharaan periode finisher adalah kandang yang sama dengan kandang starter dan grower. Intensitas cahaya yang diberikan pada ayam boiler sekitar 20-40 lux. Intensitas cahaya juga dipengaruhi oleh luas dan kepadatan pada kandang. Berikut lampiran tabel durasi lama pencahayaan pada ayam boiler. Ventilasi adalah udara minimal yang diperlukan untuk mengganti udara dalam kandang sehingga tetap optimal untuk boiler. Pengaturan sistem ventilasi kandang yang tepat dapat menciptakan suhu, kualitas udara, dan kecepatan pada angin. Pada penanganan telur tetas, telur dapat dikumpulkan secara rutin untuk mencegah kerusakan. Simpan telur pada suhu rendah dan dalam kondisi yang baik sebelum proses penetasan. Pengambilan telur dilakukan 2-3 kali. Panen telur tetas harus diperhatikan untuk menyimpan embrio dan ruang penyimpanan tidak terlalu panas. Pemeliharaan pejantan. Manajemen pemeliharaan pejantan parent stock, penghasil final stock, pedaging. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada rearing atau pembesaran. Pejantan harus dipelihara secara terpisah dengan betina hingga usia 21 atau 22 minggu. Kepadatan pejantan yang direkomendasikan adalah antara 3,6 sampai 4,3 pejantan per meter kuadrat. Perkembangan berat badan pada 8 minggu pertama sangat mempengaruhi ukuran tubuh ke depannya. Mempertahankan keseragaman flock sangat penting dalam mengelola pejantan, meliputi keseragaman berat badan, ukuran tubuh, dan konformasi karkas. Yang kedua ada pemindahan dari rearing ke kandang.
Untuk hasil terbaik, kawinkan pejantan yang seragam dengan betina. Penting halnya untuk memastikan sinkronisasi seksual yang baik antara pejantan dan betina agar menghasilkan efisiensi perkawinan yang tinggi. Yang ketiga, ada manajemen pejantan selama masa produksi. Sangat direkomendasikan untuk menggunakan pemberian pakan terpisah menurut jenis kelamin atau separate sex feeding saat produksi. Dalam konsep ini, pejantan tidak memiliki akses ke pakan betina dan juga sebaliknya. Lalu, pejantan produktif memiliki jengger berwarna merah, pial, dan lingkar mata yang seragam. Ada juga konformasi dan pedagingan flashing. Pejantan harus dimonitor untuk membantu mengukur kondisi pejantan. Bisa kita lihat skor konformasi dada antara 2 dan 3 adalah skor ideal saat puncak produksi. Gambar di bagian kiri itu merupakan skor 3 dan yang kanan itu 4. Perhatikan juga bahwa kedua pejantan memiliki dada berwarna merah yang mengindikasikan tingkat libido dan aktivitas seksual yang tinggi. Selanjutnya, ada data berat badan pejantan Schrennkop tiap minggunya selama 65 minggu. Yang keempat, ada rasio pejantan. Pertimbangan dalam menentukan rasio pejantan terhadap rasio betina dapat disesuaikan berdasarkan kematangan seksual pejantan dan betina. Jika pejantan matang lebih cepat dibanding betina, maka dibutuhkan lebih sedikit pejantan, terutama saat dikawinkan. Dan yang terakhir adalah spiking. Spiking adalah penambahan pejantan muda broiler breeder dalam flock yang lebih tua untuk mengkompensasi penurunan kesuburan yang biasanya terjadi pada usia 45 minggu ke atas. Nah, penurunan itu dapat disebabkan oleh penurunan ketertarikan untuk kawin, penurunan kualitas sperma, dan penurunan efisiensi perkawinan, serta kematian. Recording pembibit. Selanjutnya ada recording. Recording atau pencatatan ternak merupakan segala jenis kegiatan pencatatan ternak dalam populasi tertentu. Kegunaan utama recording adalah dapat memberi informasi tentang individu per individu maupun secara keseluruhan. Menyimpan catatan lengkap dan akurat merupakan bagian penting dalam mengelola parent stock jenis Schrennkop. Bisa kita lihat dalam tabel, merupakan recording yang dilakukan pada pemeliharaan parent stock jenis Schrennkop, mulai dari pertumbuhan hingga produksi. Monitoring pembibit. Lalu, selanjutnya adalah monitoring. Monitoring dapat membantu peternak untuk mendeteksi dan mencegah penyakit dengan lebih cepat. Di video ini adalah monitoring pakan dan air. Pakan menyediakan pakan yang bergizi dan seimbang sesuai dengan umur ayam. Lalu, kualitas air juga sangat penting bagi kesehatan ayam. Untuk memantau kualitas dan jumlah air yang tersedia sangat penting, karena ayam breeder membutuhkan banyak air untuk mendukung produksi telur. Lalu selanjutnya adalah pemantauan performa reproduksi, yaitu keberhasilan fertilitas, melakukan monitoring terhadap tingkat fertilitas telur yang dihasilkan oleh ayam breeder, dan pemberian pakan reproduksi, memberikan pakan khusus untuk ayam breeder yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk mendukung produksi telur dan reproduksi yang sehat. Lalu selanjutnya adalah penimbangan individu ayam untuk menentukan apakah ayam tersebut sudah termasuki nutrisi dan gizinya atau belum. Untuk